Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas materi mengenai tingkatan takson tumbuhan, aturan binomial nomenklatur, dan asas-asas tata nama tumbuhan, dan cara memahami tata nama tumbuhan. Tingkatan taksomoni tumbuhan. Taksomoni itu sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau bisa disebut sebagai pengelompokan makhluk hidup. Jadi, taksomoni itu terbagi menjadi dua, yaitu taksomoni tumbuhan dan taksomoni hewan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai taksomoni tumbuhan. Untuk menentukan taksomoni tumbuhan, jadi kita harus bisa mengurutkan dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Jadi urutannya yaitu kingdom atau kerajaan, divisi, bagian atau keluarga besar, kelas yaitu kelas, ordo atau bangsa, famili, suku, genus, marga, dan spesies jenis. Yang selanjutnya yaitu aturan binomial nomenklatur dan asas-asas tata nama tumbuhan serta cara memahami tata nama tumbuhan. Jadi, binomial itu sendiri atau binomial nomenklatur adalah aturan penamaan baku bagi semua organisme makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Binomial itu sendiri berarti dua nama dari sistem taksomoni biologi dengan mengambil nama genus atau marga dan nama spesies. Binomial nomenklatur pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus itu sendiri adalah seorang ilmuwan asal Swedia. Carolus Linnaeus juga dijuluki sebagai bapak taksonomi. Adapun aturan yang terdapat pada binomial nomenklatur, yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa Latin atau dilatinkan. Yang kedua, namanya harus terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu penunjuk genus dan kata yang kedua yaitu petunjuk dari spesies. Kemudian, aturan yang ketiga, kata pertama itu harus diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Kemudian aturan yang keempat yaitu apabila nama tersebut ditulis tegak maka harus digarisbawahi, atau jika tidak digarisbawahi maka harus dimiringkan cara penulisannya. Kemudian aturan yang kelima yaitu jika memiliki subspesies maka diletakkan pada kata ketiga sehingga membentuk trinomial. Contohnya yaitu Oryza sativa. Nah, Oryza sendiri yaitu penunjuk genus, sedangkan sativa itu penunjuk spesies. Oryza sativa itu sendiri yaitu bahasa Indonesianya padi. Yang selanjutnya yaitu contoh jika kita ingin menentukan taksomoni tumbuhan, misalnya pada tumbuhan padi. Nah, jadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari taksomoni yang tinggi ke rendah. Tulis terlebih dahulu taksomoninya. Yang pertama yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi, untuk menentukan taksomoninya, kita harus urutkan terlebih dahulu tingkat takson dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Untuk menentukan kingdom, kita harus tahu bahwa kingdom tumbuhan itu masuk ke dalam kingdom plantae. Yang selanjutnya yaitu divisi atau keluarga besar plantae. Pada padi termasuk ke dalam tumbuhan berbiji atau yang disebut spermatopita. Yang selanjutnya yaitu kelas. Untuk padi itu dilihat dari tulang daun yang sejajar. Nah, padi itu termasuk ciri dari monokotil. Yang selanjutnya yaitu ordo.
Nah, untuk ordo itu diakhiri dengan akhiran ales atau dicirikan dengan ales. Padi itu masuk ke dalam ordo Poales. Kalau famili dia dicirikan dengan kata Aceae. Nah, tadi ordonya kan Poales. Kalau familinya berarti dia Poaceae atau Pose. Yang selanjutnya yaitu genus atau marga. Nah, genus itu sendiri yaitu nama depan. Kita tahu bahwa nama Latin padi itu Oryza sativa. Nah, genus itu kata depan. Berarti genusnya itu adalah Oryza. Selanjutnya, spesies atau nama belakang, yaitu spesiesnya sativa. Nah, jadi untuk penulisan nama Latin kita tahu bahwa huruf pertama itu kapital. Yang selanjutnya kata kedua diawali dengan huruf kecil dan digarisbawahi atau dicetak miring.